Baik, selamat siang, selamat sore Pak Ujang. Selamat sore Pak Gusti. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ujang sudah mau meluangkan waktu berkenaan dengan pesannya kemarin ingin bertemu. Iya Nah, nih Pak, ya, ada beberapa hal yang mau disampaikan. baik. Pak Ujang, Eee, ya, itu kita kan sebentar Pak ya, cuma 15 menit. Jadi oh ya, kira-kira apa nih yang mau Pak Ujang sampaikan pada pembicaraan kita pada hari ini? gini, sebenarnya ini keadaan di kelas saya. Saya itu miris mendengar ada anak-anak yang bilang, mungkin ada bapak yang bilang salah konsep gitu ya. Anak Iya, itu bilang jujur, tetapi jujurnya itu tidak jujur yang sebenarnya. betul betul. Pada saat ngerjain tugas, mereka itu nyontek, tapi dengan bangganya gitu mereka itu bilang, "Ini siapa yang ngerjakan?" Mhm, "Nyontek Pak," katanya begitu. betul. "Saya jujur nyontek Pak," katanya gitu. Ya. Contek tapi dikasih tahu ya Pak Ujang ya. Iya gitu, jadi gimana bingung saya jadinya. Oke, jadi permasalahannya adalah anak yang mungkin kadar kejujurannya masih dipertanyakan seperti itu Pak Ujang ya. Bisa Nah dibilang sih gitu. nah nah, waktu kita kan sebentar Pak Ujang, kira-kira nanti setelah ini Pak Ujang kira-kira apa yang mau dicapai dari pertemuan kita, dari kegundahan hati Pak Ujang tentang anak-anak yang konsep kejujuran itu masih keliru seperti itu Pak? Eee, Ya pengennya sih entar saya tahu caranya bagaimana Hmm, anak-anak itu bisa benar-benar jujurnya gitu. iya, Andai mereka itu ngerjain tugas, ya hasil dari mereka sendiri. oke oke, Jangan nyontek cuma nyalin gitu aja betul maksud betul. saya. Bisa Jadi aja dia lihat jawaban temannya, tapi dia juga tahu caranya gitu, oh nggak iya betul. cuma menyalin. Oke, ya. Jadi, apa namanya, cara, menimbulkan rasa, Pak, ya, supaya anak-anak itu dalam mengerjakan tugas ada tanggung jawabnya. Nah, Pak Nah, Ujang, ibaratnya kalau Pak Ujang menilai kejujuran itu dari anak-anak, kira-kira kalau dikasih angka skala, Pak, 1 sampai 10, tingkat kejujuran seperti itu tuh Pak Ujang ngasih angkanya berapa, Pak, kira-kira? susah nih, Nggak bisa kalau jawab. satu anak aja atau di dalam satu kelas aja atau satu sekolah gimana nih? Mungkin secara umum, Pak, mungkin satu kelas, misalnya Pak Ujang fokuskan seperti itu. Oh gitu, berarti satu sekelas aja ya? Mhm, Dari satu kelas itu dari 15 oke, orang yang memang saya lihat benar-benar ngerjain sendiri, iya dalam tanda kutip, "ngerjain iya, sendiri" kan, entah dia dapat dari mana kah, betul, selama dia bisa mempertanggungjawabkan, saya bilang saya nggak terlalu mempermasalahkan sebenarnya, mereka jawabannya dapat dari Google kah, atau dapat dari iya, temannya. Selama dia bisa mempertanggungjawabkan, saya anggap itu bukan mencontek, tetapi dia mhm, apa ya, dalam prosesnya itu dia paham gitu. Nah, betul betul betul, dari 15 orang itu paling sekitar 5 ya, 5 atau 6 orang gitu. Jadi kalau yang nilai persen tuh 30%-an lah 30%, berarti di bawah 5 Pak, ya? di bawah Ibaratnya ya berarti, betul, apa namanya, wajar ya Pak, jadi concern-nya atau, jadi beban pikiran seperti itu. Nah, iya. kira-kira dalam, apa namanya, menurut Pak Ujang, kira-kira anak itu dalam, melaksanakan pembelajaran jujur itu, bisa nggak sepenuhnya Pak seperti itu? Karena mungkin mereka itu kan merasa nilai itu segalanya Pak. Iya, Tapi kalau mereka jujur mungkin nilainya, apa namanya, mungkin tidak sebaik dari karena buah pikir mereka nggak mampu mikir seperti itu, Pak. Menurut Pak Ujang, mhm, mungkin ke anak-anak itu, kejujuran itu apa namanya, dilaksanakan dengan betul-betul, Pak, seperti itu? iya, kalau inti dari penilaian mungkin mereka paham dengan apa yang mereka kerjakan, bukan hanya berpatokan pada setiap Mhm, soal dia jawab benar, setiap soal dia jawab iya, benar, tetapi inti dari pembelajarannya itu, setiap kita kasih permasalahan mereka bisa memecahkan sebenarnya itu. iya, Mungkin oke, aja, selama mereka mau berusaha mungkin ya. oke, iya betul. Jadi memang, apa namanya, harus seimbang, Pak, ya, antara tidak cukup hanya jujur, juga belajar dengan sungguh-sungguh mungkin seperti itu, Pak, ya. Nah, Iya, kira-kira dari, permasalahan yang Pak Ujang hadapi ini, kalau dari Pak Ujang sendiri, ada tidak solusinya, Pak? saya Kira-kira, Pak? sendiri, iya, setiap pembelajaran saya khususnya Hmm, gitu,
saya selalu menyampaikan itu dari awal tuh, selalu menyampaikan kalau sama saya gitu, saya bilang kan, jangan menjawab soal ini hanya menyalin, saya bilang. Jangan mencontek itu, Iya. karena menurut pemahaman mereka menconteknya udah menyalin gitu. Betul. Tapi pada saat maju, misalkan saat presentasi, saya tanya matematika kan, ada proses langkah-langkahnya, kemudian saya tanya, dapat 15 dari mana? Iya. Kalau mereka mencontek ya bakal tahu dapat 15 dari mana. Iya, betul. Kecuali mereka menyalin dengan memahami caranya, mereka bisa itu menjawab. Nah, untuk anak-anak yang gitu, saya bilang jujur tadi itu yang 30% itu. Iya. Mereka paham dengan apa yang mereka kerjakan. Oke. Nah, Pak Ujang, berarti kalau bisa Pak Ujang klasifikasikan hambatan mereka untuk bisa jujur itu, kira-kira karena apa Pak hambatannya sehingga menghambat mereka untuk belajar itu? Yang penting nilai bagus, masalahnya hasil nyontek atau enggak itu urusan belakangan itu. Kira-kira Pak Ujang mengidentifikasinya Pak, hambatannya yang membuat mereka akhirnya memilih untuk mencontek gitu Pak, atau tidak jujur lah bahasanya. Kira-kira apa Pak? Mungkin ya, karena kan kita nggak tahu isi pikiran orang ya. Betul, ya. Kalau yang saya lihat, pertama ya malas belajar kan, malas mencari referensi, malas mencari ini itu. Kemudian yang kedua, mungkin mereka karena terlalu banyak main game itu, maka akhirnya jadi malas itu tadi. Karena beberapa kali setiap saya masuk, pasti mereka itu lagi main game gitu. Baru saya masuk ke kelas, baru disimpanlah handphonenya segala macam. Bukan mengerjakan tugas. Betul, Pas saya masuk, baru mereka ngeluarin buku, baru ngerjakan tugas. Ditanya, kenapa kok baru sekarang? Di rumah nggak ada waktu lah ngerjainnya. Padahal itu tugas dari pertemuan sebelumnya. Iya. Jadi hambatannya banyak ya Pak Ujang ya. Ya, nah, itulah kira-kira anak-anak sekarang nggak tahu aja. Betul. Saya setuju Pak, saya setuju. Nah Pak Ujang, kira-kira untuk mengatasi permasalahan ini Pak, Bapak punya strategi nggak kira-kira supaya anak-anak itu seperti yang dicita-citakan Pak Ujang itu kejujurannya konsepnya sesuai Pak, betul seperti itu. Ada nggak strategi yang kira-kira mau Bapak terapkan seperti itu? Kalau dilihat dari hasilnya, mungkin pertama mindsetnya dulu ya harus berubah. Jadi jujur tuh nggak cuma sekedar jujur apa yang kita lakukan benar sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kayak tadi kan, jujur Pak saya nyontek, memang benar jujur dia itu nyontek gitu kan. Tapi bukan itu maksudnya. Betul. Tapi pekerjaan mereka itu memang hasil pekerjaan dia sendiri. Nggak cuma jujur apa yang mereka kerjakan. Lebih ke tanggung jawab mungkin ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nggak cuma dari saya aja kayaknya nih. Harus ada dari guru lain juga. Kalau misalkan saya di kelas terus-terusan menyuarakan harus hilangkan budaya nyontek, hilangkan segala macam. Kalau misalkan guru yang lain tetap membiarkan kan nggak bisa juga. Iya, betul. Jadi harus sama-sama. Gitu. Kalau dari obrolan sama guru lain juga ada yang pendapat pemikirannya. Cuma ya masih berjalan. Sampai ada yang guru bilang mencontek membunuh kreativitasmu, katanya begitu. Sampai keluar cara-cara seperti itu Pak ya, pikirannya. Iya. Nah, Pak Ujang ibaratnya solusi yang dibuat itu nanti diterapkan. Kira-kira Pak Ujang ada nggak misalnya kayak instrumen untuk mengukur, oh ini ternyata berhasil atau tidak? Kira-kira ada nggak Pak nanti? Mempersiapkannya Pak seperti itu dari solusi yang sudah dibuat itu, nanti Pak Ujang tahunya ini berhasil itu seperti apa Pak? Ada nggak? Kalau instrumen mungkin nggak ada, tetapi langsung kita rasakan langsung di kelas pada saat pembelajaran. Nanti mungkin anak-anak setiap akan saya tanya, dia berusaha untuk memahami itu. Mungkin pertama itu, selama anak-anak bisa menjawab apa yang kita tanyakan, misalkan jawab soal presentasi ini di depan, jawab soal ini dengan sekitar udah 5-6 langkah pengerjaannya. Jadi setiap langkah itu ditanya mereka bisa jawab. Saya rasa mereka udah ada berusaha di situ. Berarti ada perubahan Pak ya? Ya. Berarti goal yang cuma yang dari 5-6 orang itu, siswa-siswa yang lain. Ya betul. Berarti ibaratnya Pak Ujang nanti kalau ada buat tes atau buat soal, ketika Pak Ujang menanyakan kepada anak-anak yang dalam tanda kutip
dicap sebagai anak-anak yang konsep jujur yang salah, lalu tiba-tiba dari jawaban itu bisa dijawab dan mereka bisa menjawab sesuai dengan harapan Pak Ojang, berarti di situ udah ketahuan Pak ya. Betul. Mereka ibaratnya sudah konsep jujurnya sudah benar karena bekerjanya memang dari pikiran mereka seperti itu Pak ya. Nggak harus sih sebenarnya, nggak harus dari pemikiran mereka Tapi dari awal gitu. Ya, betul. Meskipun dia lihat jawaban temannya, asal proses dari awal sampai akhirnya dia tahu, kan otomatis dia nanya. Betul. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari mana? Ya seenggaknya dengan prosesnya itu dia benar. Ya adalah sedikit mungkin ntar yang ada nempel di kepala dia, jangan jawabannya itu. Oh ternyata memang begini jawabannya. Nggak asal nulis gitu. Nah Pak Ujang, itu kan sudah ada solusi-solusi yang mungkin Pak Ujang coba mau terapkan Pak ya. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan Pak mau dimulai Pak? Kalau tadi ya udah yang saya bilang, setiap tugas itu udah sering. Kalau yang saya bilang doang sih, jangan nyontek. Pokoknya setiap ada soal, setiap ada pekerjaan itu kerjakan. Dalam pengerjaannya kalian harus tahu apa yang kalian tulis, itu udah sering kalau yang itu. Kalau yang merubah mindset ini yang betul. belum. Berarti apakah ada kompetensi saya untuk bisa merubah itu, atau harus saya kerja sama dengan yang lain? Gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan mulainya, berarti Pak Ujang sudah memulai dari sekarang Pak ya? Kalau untuk yang satu udah, kalau untuk yang merubah mindset itu yang masih belum. Nah untuk mindset itu, apakah Pak Ujang perlu prepare atau persiapan seperti itu untuk sehingga waktunya tidak bisa ditentukan Pak? Kalau untuk mungkin saya perlu bantuan dari guru lain kalau untuk yang ini. Lebih ini Pak ya, lebih ke koordinasi ya Pak ya, sehingga nanti mungkin ada nanti ke BK-nya, mungkin ada setiap guru agamanya, mungkin kayak gitu. Oke. Nah, kalau sudah ada gambaran pelaksanaannya seperti apa, kira-kira komitmen Pak Ujang dalam melaksanakan tindakan ini atau menerapkan solusi yang sudah Pak Ujang buat, kira-kira komitmennya seperti apa Pak? Apakah ini nanti ibaratnya kalau udah dapat hasil lalu berangsur-angsur turun semangatnya, atau gimana Pak nanti dalam penerapannya? Karena ini pembelajaran tiap hari, pasti akan dilakukan sampai kalau misalkan anak sekarang kelas 10 ya sampai lulus. Karena ini akan terus begini sampai nanti gitu kan. Setiap apa yang mereka kerjakan, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Oke, ya. Jadi benar-benar dikawal terus Pak ya, karena memang dari komitmen yang dibuat memang ini adalah sesuatu yang dianggap Pak Ujang anggap penting seperti itu, betul Pak? Iya. Nah Pak Ujang, karena waktu kita kan sebentar Pak ya, jadi dari pertemuan ini Pak Ujang sudah mengidentifikasi dan menemukan solusi. Nanti kita kan ada ketemu lagi Pak. Saya mau dengar kira-kira setelah Pak Ujang melaksanakan solusi-solusi atau langkah-langkah yang menurut Pak Ujang sudah tepat dan segera direalisasikan, saya mau dengar Pak kira-kira presentase dari anak-anak itu kira-kira meningkat atau tidak seperti itu. Kira-kira bisa nggak Pak Ujang nanti kita ngomong lagi seperti itu? Oh, sangat bisa sekali. Karena saya juga pengen tahu ntar kalau misalkan ada tambahan kan, nggak cuma dari saya di kelas itu. Betul. Apakah nanti dengan mengubah mindset anak-anak gitu bisa benar-benar menerapkan jujur tuh yang kayak gimana? Nggak cuma mereka jujur melakukan itu gitu kan? Itu. Betul. Berarti jujur yang diharapkan memang jujur yang benar-benar sesuai dengan tindakannya Pak ya. Jadi tidak hanya cukup bekerjanya jujur seperti itu, tapi hasilnya juga tidak sesuai dengan rubrik penilaian, akhirnya nilainya juga tidak memuaskan seperti itu. Nah mungkin itu saja Pak Ujang, nanti kita akan bertemu lagi. Saya berterima kasih sekali Pak Ujang mau berbagi pikiran. Sehingga kita bisa membahas ini di pertemuan selanjutnya. Jadi saya harapkan Pak Ujang tidak keberatan membagikan hasil dari proses coaching kita pada siang hari ini Pak ya. Oke, baik Pak. Baik, mungkin juga
Ya, baik sudah mungkin. mendengarkan ya. Baik, sama-sama Pak Ujang, kita berbagi bersama-sama. Demikian Pak Ujang, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak Ujang. Selamat siang Pak Gusti. Oke, baik. Ya. Bisa kita mulai Pak ya? Ya, Pak Ujang. Oke, selamat siang Pak Gusti. Selamat siang Pak Ujang. Apa kabarnya hari ini nih? Luar biasa Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, ya. Dengan keadaan cuaca yang seperti ini ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk Amin. melakukan tugas. Amin. Oke nih, langsung saja. Katanya kemarin ada yang mau disampaikan, kita sempat bicara sebentar, cuma kayaknya belum fokus nih ke masalahnya apa dan sebagainya. Betul Pak, saya hari ini mau menyampaikan berkenaan dengan ini kegelisahan hati saya, karena sekolah saya kan mau akreditasi, cuman sepertinya teman-teman ini kesulitan Pak seperti itu untuk mengejar deadline yang sudah ditentukan Pak. Oke. Akreditasi sama deadline ya? Ya betul Pak. Ya, jadi begini, karena kita ini berbatas waktu, ini nggak bisa banyak-banyak, jadi nanti ada tidak bisa kesana kemari gitu. Kita fokus ke masalahnya aja gitu kan. Dari akreditasi sama deadline-nya ya? Ya Pak, betul. Deadline-nya tanggal berapa tuh? Deadline-nya itu kebetulan akhir Maret ini Pak. Oh, dan kita hanya ada waktu sekitar ya paling 2 minggu Pak, seperti itu. Untuk menyelesaikan tagihan. Oke. Kita refleksikan dulu kegiatan yang udah berjalan nih. Tujuannya dari refleksi ini kira-kira apa nih yang mau diraih dari obrolan kita ini, atau yang mau dicurhatkan pengennya apa gitu? Kalau saya sih Pak pribadi, karena memang akreditasi ini kan penting Pak untuk kemajuan sekolah, dan mengingat akreditasi ini memiliki batas waktu Pak, jadi saya lihat teman-teman itu sepertinya kesulitan Pak untuk menetapkan skala prioritas Pak, sehingga nanti dalam mereka bekerja itu mereka bisa fokus begitu Pak. Karena saya lihat, karena saya kan masuk sebagai panitia Pak, dan itu saya adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memastikan file yang akan diunggah itu nanti sudah masuk seperti itu Pak, dan nanti diupload ke dalam aplikasi. Cuman sampai dengan hari ini kawan-kawan sepertinya nge-stuck seperti itu atau sangkut Pak, jadi progresnya itu membuat saya gelisah seperti itu Pak Ujang. Bagaimana apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya supaya nanti bantu kawan-kawan ini bisa menyelesaikan tagihan yang diberikan itu tepat waktu Pak. Kalau bisa sih jangan dekat mepet-mepet seperti itu, tapi sebelum misalnya ada 2-3 hari atau 1 minggu lah seperti itu. Biar ada waktu bernafas Betul, Pak ya. Jadi kalau ada salah itu kita sempat perbaiki Pak Ujang. Oke. Dari skala prioritas ini kan sampean sebagai tadi panitia untuk mengumpulkan file-file ini. Betul. Kemudian tugasnya untuk menagih itu kan. Siap, nah, sekarang dari, kalau boleh tahu berapa jumlah gurunya nih? Kita di sekolah itu ada 24 Pak, dan semuanya ditugaskan seperti itu. Dari 24 ini kan udah di pertengahan lewat nih. Ya. Berapa orang yang sudah mengumpulkan nih? Kalau progres itu saya sudah cek dari web yang kita buat dalam bentuk drive sekolah. Itu di bawah 50% Pak. Jadi memang 50%. Betul. Di bawah 50%. Jadi kalau kita ambil skala ya masih di bawah angka standar Pak, di 5 ke bawah seperti itu. Oh, gitu. Ya, makanya akhirnya saya gelisah seperti itu Pak. Angka pastinya aja kira-kira kalau misalkan bisa disebutkan 3, 4 atau 5. Gitu. Kalau pengen tahu nih, targetnya kira-kira berapa? Apakah harus semua 100% kah atau bagaimana? Jadi target saya itu seperti ini Pak, kan di web aplikasi itu kan ada 2 tab yang harus kita isi, yaitu dokumen sekolah dan dia Pak. Jadi saya prioritasnya sebenarnya itu, karena nanti dalam proses kita akreditasi kan ada dua tahap Pak ya. Satu, kita selesaikan dulu yang uploadannya di web itu. Betul. Nah baru nanti kita lanjut ke visitasi. Visitasi ini kan kita menyiapkan berkas fisik Pak ya. Betul. Nah jadi maksud saya, karena visitasi ini belakangan atau sebelum
dilakukannya pengecekan data. Jadi maunya saya itu teman-teman itu utamakan dulu yang filenya seperti itu Pak. Jadi jangan di print dulu, karena itu nanti akhirnya menyita waktu mereka seperti itu Pak. Jadi mereka nih akhirnya fokusnya di print, fokusnya berebutan antrian print, akhirnya pekerjaan yang sebenarnya bisa mereka utamakan dulu itu akhirnya terlambat seperti itu Pak Ujang. Oh gitu. Balik lagi ke target yang saya tanya tadi gitu kan. Iya, Pak. Kalau akreditasi ini kan yang saya tahu itu ada nilainya A, B atau C, benar? Betul. Nah, betul. Kalau target sekolah ini apa nih dengan keadaan yang seperti ini? Kita sekarang kan akreditasinya C Pak. Oke, memang harapannya kita bisa naik ke B seperti itu. Jadi kita tidak dengan akreditasi yang sama, dengan nilai yang sama maksud saya, kita naik ada peningkatan seperti itu Pak, karena memang waktu 2018 itu terakhir kita akreditasi, kita memang secara sarana prasarana memang masih kurang Pak, masih banyak kekurangannya seperti itu, dan itu wajar kita dapat C. Nah sekarang kan sudah 5 tahun berjalan, kita sudah dari Sarpras itu sudah lumayan banyak dapat bantuan seperti itu Pak Ujang. Jadi nggak masuk akal kalau kita tetap di C seperti itu. Ya paling tidak kita ada peningkatan ke B seperti itu Pak. Oke, baik. Dari 24 orang guru, kemudian Sarpras segala macam, untuk mencapai B itu berapa persen guru harus ngumpul tuh? Kalau sebenarnya Pak, minimalnya gitu. Ya, sebenarnya di aplikasi itu kan dia sudah menetapkan Pak ya, menetapkan mana-mana saja yang harus dilengkapi. Misalnya kalau guru itu dia nyebutnya ada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada guru matematika, dan guru IPA dan IPS. Berarti IPA IPS ini semua jurusan yang masuk di dalam situ berarti masuk kena semua seperti itu Pak. Jadi mapel-mapel itu harusnya mereka semua mendukung seperti itu Pak, dan menyupport apapun yang diminta oleh aplikasi tersebut Pak, sehingga nanti diupload seperti itu. Nah cuman kawan-kawan ini yaitu tadi dari kegelisahan saya itu, mereka ini progresnya kok seperti jalan di tempat seperti itu Pak, sehingga membuat saya itu berpikir bagaimana membantu mereka itu Pak, jadi bisa menemukan cara yang terbaik lah, bisa terkejar seperti itu. Progresnya jalan di tempat ya. Betul seperti itu. Kalau boleh tahu nih kira-kira apa masalah mereka bisa jalan di tempat? Padahal kan sama-sama seorang guru tahu aja tiap tahun kan itu udah dikerjakan masing-masing gitu. Masalahnya apa aja tuh bisa sampai jalan di tempat? Kalau saya identifikasi Pak ya, mungkin kembali ke diri guru masing-masing, karena ada guru itu yang, kalau saya boleh cerita, ada guru yang perangkat pembelajaran itu dia file yang sama untuk tahun yang berbeda itu dia tidak backup Pak, dia tidak simpan dengan rapi seperti itu. Jadi file yang sama itu diganti tahunnya. Akhirnya ketika dicari file yang tahun sebelumnya atau berapa tahun mundur ke belakang, dia nggak bisa menunjukkan, karena file yang asli itu dia udah ubah seperti itu aja. Nah jadi kemampuan basic seperti itu, manajemen diri, bagaimana dia mengarsipkan berkas-berkasnya itu masih kurang seperti itu Pak, sehingga wajar saya anggap, karena wajar itu membuat mereka akhirnya kerepotan Pak, karena mereka harus mempersiapkan perangkat itu seperti itu, yang aslinya itu keganti semua, jadi akhirnya mereka kerjanya dari awal seperti itu Pak. Oke, kalau misalkan perangkat yang lama keganti, terus mereka nggak punya lagi file yang lama dong. Betul. Nah terus yang diminta di aplikasi itu apakah yang terakhir saja atau beberapa tahun terakhir gitu? Nah itu Pak, mereka minta paling tidak itu 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir Pak, makanya akhirnya kawan-kawan itu mereka tidak heran fokusnya di menyiapkan perangkat itu, dia ngurusin tugasnya sebagai guru dulu. Jadi tugas dia sebagai wakil kepala sekolah, tugas dia sebagai bendahara atau kepala itu akhirnya prioritas belakangan, jadi akhirnya makanya tersendat seperti itu Pak. Berarti jelas masalahnya kenapa mereka itu jadi nggak ngumpul-ngumpul, karena memang file mereka nggak punya kalau gitu pakai saya. Iya makanya. Gitu ya. Kalau sudah tahu masalahnya begitu, kira-kira trik apa nih? Atau solusi-solusi apa? Atau kira-kira apa yang dilakukan Pak Gusti ke depan agar target ini tercapai gitu? Kira-kira. Kalau saya Pak ya, ada beberapa solusi yang coba saya terapkan Pak. Yang pertama itu saya akan bantu secara langsung kawan-kawan itu
ibaratnya nanti mereka kesulitan dalam mengolah file tersebut, saya akan coba bantu secara langsung, tapi tidak semuanya saya kerjakan, tapi saya mengarahkan supaya mereka mampu seperti itu Pak. Jadi nanti ketika mereka sudah saya bantu untuk mengakomodir filenya, mereka bisa mandiri seperti itu Pak. Kemudian saya juga bantu mereka misalnya kalau ada karena file itu kan Pak, dia tidak hanya bentuk dokumen Pak ya, tapi yang diupload itu kan PDF. Nah, sedangkan guru-guru ini kan biasanya file mereka hanya 2 ekstensinya, satunya dalam bentuk Word, nah satunya Excel seperti itu. Nah, jadi dalam proses mereka mengupload itu kan nggak mungkin Pak ya, mereka setiap file itu harus konversi satu-satu yang dokumen itu. Jadi mereka nanya sama saya, Pak Gusti, ada nggak cara supaya nanti ketika saya ngelapor ini dalam bentuk PDF bisa cepat seperti itu? Karena kalau kita konversi satu-satu, lama jadinya. Nah, jadi saya sudah temukan cara, karena di aplikasi online itu ternyata banyak Pak, kita bisa gunakan web yang bisa mengakomodir seperti itu. Langsung konversi, betul, mengubah file yang banyak itu sekali klik, jadi dia tidak satu-satu seperti itu, sehingga itu memudahkan mereka seperti itu setelah mereka nanti menyelesaikan perangkatnya. Mungkin itu Pak Jang solusi yang coba saya nanti bantu teman-teman itu, sehingga mereka bisa cepat seperti itu Pak, melaporkan tugas-tugas file-file yang menjadi tagihan mereka Pak. Gitu. Dari dua solusi tadi, yang pertama kan membantu secara langsung mengolah file, berarti kan memunculkan lagi nih file-file yang lama atau kayak gimana. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengkonversi. Nah, caranya ini secara langsung perorangan kah atau langsung semua dalam satu kegiatan? Masalah ini kan tenggang waktunya tinggal 2 minggu aja lagi. Iya Pak, jadi gini Pak, kita kan ada tim Pak ya dalam panitia itu. Jadi saya sudah, sebelum saya melakukan ini, saya ajak dulu teman-teman yang saya anggap capable Pak, atau mampu lah seperti itu. Betul. Punya pemikiran sama saya, dan mereka juga mampu membagikan pengetahuan tersebut, sehingga nanti tetap perlakuannya per orang, cuma nanti saya dibantu sama teman-teman seperti itu. Jadi nanti kerjanya lebih ringan Pak. Dari 24 orang itu kita tinggal bagi, misalnya yang bantu saya ada 2 orang seperti itu, kita tinggal bagi tugas seperti itu Pak. Jadi dia lebih cepat. Karena kalau kita bikin IHT atau kita bikin sosialisasi mungkin butuh waktu lagi, ganggu lagi jadinya Pak. Jadi kita langsung take actionnya langsung perorangan, tapi nanti dibantu oleh tim seperti itu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi tim yang ada itu dibagi, guru yang ada itu nanti beberapa orang mengelompoki atau mengetuai kelompok itu. Ya, Pak. Misalnya gitu Pak. Oke, kalau gitu ini kan tinggal 2 minggu lagi nih. Iya. Sudah dibagikah timnya atau belum nih? Kemarin hari Jumat saya sudah bagi tugasnya Pak. Jadi kawan-kawan yang membantu saya itu sudah saya pesankan, nanti kita hari Senin kita akan coba push teman-teman yang kita anggap masih lambat seperti itu Pak Jan, sehingga mereka nanti bisa terbantu Pak. Jadi mulai Senin itu dari Jumat kemarin saya sudah pesankan, nanti kita mulai take action itu mulai Senin Pak. Walaupun kita libur puasa Pak ya, tapi kita komitmen panitia ini tetap turun walaupun kerjanya sebentar seperti itu, tapi ada progresnya lah Pak. Iya. Kalau misalkan Senin besok ada evaluasi lagi nggak, atau ada, maksudnya itu kapan misalkan ada batas waktunya sebelum deadline masuk aplikasi itu kan akhir bulan. Ya, betul. Kalau untuk guru-guru ada nggak dikasih gitu? Nah, untuk guru-guru kita ada kasih Pak Ujang, kebetulan, karena memang kalau tidak di deadline, saya rasa kawan-kawan itu pasti kerjanya santai Pak. Karena the power of kepepet itu masih ada diadopsi oleh beberapa guru seperti itu. Jadi termasuk kita juga, saya juga kadang. Ya, jadi rencananya hari Kamis atau Rabu Kamis kita udah tutup seperti itu. Jadi kesempatan kawan-kawan ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis paling lambat sudah masuk di di drive sekolah seperti itu Pak. Jadi dari waktu yang ada itu, dari Kamis dan seterusnya, nanti kita adalah ngecek Pak, kira-kira yang di sini betul apa enggak seperti itu. Jadi kalau ada kekeliruan atau tidak sesuai, itu kita minta yang bersangkutan untuk revisi lagi seperti itu. Oh gitu. Berarti sekitar tanggal 23 hari Kamis ya? Betul Pak, betul.
nggak ada masalah sebenarnya kalau udah Hmm, kayak gini. iya. Bagus sih Makanya Pak, masalahnya udah tahu, betul. kemudian oke. Saya coba Nah, apa namanya kalau kalau laksanakan. sudah dapat semua kan, eee, solusinya sudah dapat juga, tinggal Ya, melaksanakan. Di akhir nih, udah masuk ke akhir, ya. akhir pembicaraan kita nih. Selama pembicaraan ini, Hmm, apa nih yang Pak Gusti dapat kira-kira? ya. Dengan Saya tanggal-tanggal udah pasti semua tuh betul. tanggal-tanggalnya. Saya dapat itu bagaimana nanti yang pertama saya mengidentifikasi masalahnya Pak ya. Mhm, Kemudian saya mengidentifikasi apa kendala mereka dan yang saya dapat itu juga bagaimana nanti tindak lanjutnya sehingga nanti saya bisa membantu kawan-kawan itu menyelesaikan tagih-tagihan yang ada itu tepat waktu seperti itu Pak. mhm. Dan bisa membuat sekolah mendapatkan akreditasi yang diharapkan oleh semua orang Pak seperti itu. Oke, baik kalau begitu, eee, berarti hari Kamis ya? Hmm, Nah, berarti sekitar setelah itu, atau hari Kamis itu, atau hari Jumat, hari Sabtunya boleh dong, Bisa Pak? WA Boleh, boleh. saya Siap, atau siap. itu kita ngobrol lagi begini, saya pengen tahu apa, Perkembangan. perkembangannya, Ya, siap. setelah guru-guru itu, apakah nanti masih ada guru? Mudah-mudahan sih nggak ada ya, Ya, biar harus target biar target tadi, ya, minimal B tadi itu bisa tercapai mudah-mudahan. betul, ya. Bisa Jadi Pak Ujang, saya akan kabari Pak Ujang, saya akan ajak lagi heeh, menyampaikan hasil karena apa yang saya dapatkan seperti itu. ini juga jadi pengalaman buat saya kan Iya, nanti ke depannya kalau misalkan ada begini, dengan trik-trik yang udah atau solusi tadi yang udah disampaikan Pak Gusti, semoga bisa membantu saya juga nanti kalau siap, misalkan mendapatkan masalah begini. siap Pak. Terima kasih Iya, atas, sama-sama Pak Ujang. sharing-nya, kemudian solusinya, Baik, kemudian kerjasama timnya nanti semoga lancar, amin, semoga Pak. semoga semoga semuanya diberi kesehatan juga biar Ya, itu bisa terlaksana. baik. Saya rasa, coaching kita hari ini atau Hmm, obrolan kita hari ini saya rasa cukup. Semoga baik. bermanfaat khususnya buat saya. Sampai ketemu lagi hari Kamis, Jumat, atau Sabtu nih. Iya, Saya tunggu siap Pak Ujang. kabarnya. Oke, Oke. terima kasih Pak Ujang atas waktunya. Sama-sama terima kasih Ya, Pak Gusti sudah berbagi. iya, sama-sama Selamat Pak. siang Pak Gusti. Selamat siang Pak Ujang.